Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Zakia Al-Hafiz. Halo guys, perkenalkan nama saya Wina Rahma Novriani. Halo guys, perkenalkan nama saya Aisyah Dwi Tasari. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ardinta Putra Yuditian. Di video kali ini kami mau membahas tentang anti korupsi, mulai dari pengertiannya, bentuk-bentuknya, dampaknya, faktor-faktor penyebab nilai-nilai yang harus ditanamkan, sampai bagaimana cara pencegahannya. Topik ini penting banget, bukan cuma sering dibahas di media, tapi karena korupsi itu dekat dengan kehidupan kita. Bahkan sering kita sadari tanpa sadar. Baik, kita masuk ke topik yang pertama, analisis penjelasan anti korupsi. Kalau kita bicara soal anti korupsi, sebenarnya yang kita lawan itu bukan cuma tindakan mencuri uang negara. Yang kita lawan adalah cara yang membenarkan penyalahgunaan kekuasaan. Anti korupsi itu sikap menolak segala bentuk kecurangan, penyalahgunaan jabatan, dan praktik tidak jujur sekecil apapun bentuknya. Jadi, bukan cuma soal pejabat atau orang yang berkuasa, tapi juga soal kita sebagai masyarakat biasa, sebagai mahasiswa. Kita harus sadar bahwa korupsi itu tidak muncul tiba-tiba dalam skala besar. Korupsi sering muncul berawal dari pembiasaan hal-hal kecil, seperti mencontek, titip absen, atau mencari jalan pintas tanpa usaha. Kalau hal-hal seperti ini dianggap normal, maka ketika seseorang punya jabatan, perilaku itu bisa berkembang jadi korupsi yang merugikan negara. Makanya anti korupsi itu sebenarnya membangun integritas diri, bukan cuma soal hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dan contoh yang dari kehidupan sehari-hari. Jadi, yang pertama itu ada penyalahgunaan kepercayaan. Ini nih seperti kita ini mengambil hak yang bukan milik kita atau tidak sesuai kewajiban. Contohnya itu kita nih titip absen di kampus ke teman kita padahal kita tuh nggak hadir. Nah, itu tuh ibaratnya kita dapat haknya tapi kita nggak menjalani kewajibannya. Ini nih sering terjadi sih biasanya, tapi ini udah termasuk mencerminkan perilaku koruptif. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu kecurangan akademik. Itu tuh seperti mencontek, plagiarisme, dan manipulasi nilai. Contohnya itu kayak kita copy paste tugas di internet atau chat GPT. Nah, itu tuh kita nggak boleh ya teman-teman. Kita kalau misalnya ngambil di internet, kita harus mencantumkan sumbernya. Yang ketiga itu ada suap atau uang pelicin. Nah, ini seperti memberi sesuatu agar urusan dipermudah atau dipercepat. Contohnya tuh kayak kita nih memberi uang ke orang agar urusan kita nih cepat selesai. Padahal seharusnya kalau misalnya kita nggak pakai duit, urusan kita itu bakalan dipersulit. Jadi kalau misalnya kita ada duit, kita bakalan cepat selesai urusannya. Yang keempat itu ada penyalahgunaan fasilitas. Menggunakan fasilitas umum atau kantor untuk kepentingan pribadi. Contohnya itu kita memakai fasilitas kantor kita, yaitu mobil misalnya. Nah, jadi kita nih pakai mobil itu dengan urusan pribadi kita. Kayak misalnya kita nih pakai buat jalan-jalan gitu. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Selanjutnya yang kelima ada nepotisme. Nah, ini nih kayak mengutamakan orang dekat kita tanpa mempertimbangkan kemampuannya. Nah, itulah contohnya itu ketua organisasi menunjukkan teman dekatnya, padahal kita nih tahu kalau kemampuan dia itu nggak kompeten. Sementara yang lebih mampu itu malah terabaikan. Selanjutnya ada manipulasi uang atau laporan. Ini nih kayak mengubah atau memalsukan laporan demi keuntungan pribadi. Contohnya itu kalau misalnya nih kita jadi panitia kegiatan, terus kita nih menaikkan angka pengeluaran di laporan, lalu sisa uangnya itu dipakai sendiri. Nah, jadi
sebenarnya itu tuh bukan, menaikkan harganya tuh bukan buat kegiatan kita, tapi buat kepentingan pribadi. Dan yang terakhir ada pemerasan. Pemerasan ini seperti meminta imbalan dengan cara mempersulit atau mengancam. Ya contohnya gini lah, petugas nih sengaja memperlambat proses pengurusan, lalu memberi isyarat bahwa urusan bisa cepat kalau ada uang tambahan. Pokoknya kalau kita ada duit, kita bakalan cepat selesai urusan kita. Jadi ini termasuk bentuk-bentuk di kehidupan sehari-hari kita ya teman-teman. Ini nggak boleh dicontoh. Sekian dari saya bentuk-bentuk dan contoh-contohnya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya tentang faktor-faktor dan nilai-nilai. Jadi saya di sini akan menjelaskan faktor-faktor penyebab anti korupsi dan nilai-nilai korupsi. Nah, yang pertama itu faktor-faktor penyebab korupsi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu faktor individu seperti keserakahan, lemahnya iman dan integritas, serta gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan. Nah, yang kedua faktor sistem, yaitu birokrasi yang rumit, kurang transparan, dan lemahnya pengawasan. Nah, yang ketiga faktor ekonomi, seperti ketimpangan, kesejahteraan, dan tekanan kebutuhan hidup. Nah, yang terakhir itu ada faktor budaya, di mana praktik seperti uang pelicin atau asal urusan selesai sudah dianggap normal. Kalau faktor-faktor ini tidak dibenahi, korupsi akan terus berulang-ulang. Guys, selanjutnya itu ada nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi untuk melawan korupsi, kita butuh nilai-nilai yang kuat. Nah, yang pertama itu ada nilai kejujuran. Nilai kejujuran itu supaya kita terbiasa berkata dan bertindak benar. Nah, yang kedua tanggung jawab. Tanggung jawab itu agar kita amanah dan tidak disalahgunakan dengan orang. Nah, yang ketiga disiplin untuk taat aturan. Yang keempat, kerja keras supaya tidak mencari jalan pintas. Yang kelima, keadilan agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Yang keenam, kesederhanaan supaya tidak tergoda gaya hidup berlebihan. Dan yang terakhir, dan keberanian untuk menolak dan melawan korupsi. Nilai-nilai ini harus dimulai dari diri sendiri, terutama dari mahasiswa sebagai agen perubahan kita. Jadi di video kali ini saya akan memberikan beberapa dampak. Yang pertama itu dampak ekonomi. Korupsi menyebabkan kebocoran keuangan negara, menghambat pembangunan dan meningkatkan kemiskinan. 2. Dampak sosial. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan munculnya ketidakadilan sosial. Yang ketiga, dampak pendidikan. Anggaran pendidikan disalahgunakan sehingga kualitas pendidikan menurun dan akses belajar menjadi tidak merata. Yang keempat, dampak moral dan mental bangsa. Korupsi merusak nilai kejujuran, menormalisasikan kecurangan, dan melemahkan karakter generasi muda. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus bertindak. Peran mahasiswa dalam anti korupsi: menanamkan nilai jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, menolak segala bentuk kecurangan seperti menyontek, aktif mengedukasi masyarakat tentang banyaknya korupsi, menjadi kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Upaya pencegahan korupsi. Yang pertama itu pencegahan melalui sistem dan kebijakan. Transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara, digitalisasi layanan publik atau bisa disebut juga dengan government untuk mengurangi kontak langsung, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, penerapan sanksi hukum yang tegas dan adil tanpa pandang bulu, dan yang kedua itu pencegahan melalui pendidikan.
Pendidikan anti korupsi sejak dini di sekolah dan di perguruan tinggi, penanaman nilai integritas, kejujuran dan tanggung jawab, pelatihan etika dan integritas bagi aparatur negara, dan yang ketiga itu pencegahan melalui peran masyarakat, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik, perlindungan terhadap pelapor, dan peran media massa dan dalam mengungkap praktik korupsi secara bertanggung jawab. Yang keempat itu pencegahan melalui budaya dan keteladanan. Keteladanan dari pemimpin di semua level, bangunan budaya organisasi yang berintegritas, dan yang terakhir penolakan terhadap suap dan gratifikasi dalam kehidupan sehari-hari.